Baik, selamat pagi. Mohon izin, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami selama ini, yaitu seputar perekayasaan integrasi peralatan meteorologi, sekaligus pemanfaatannya untuk deteksi peringatan dini bencana hidrometeorologi. Dalam proceeding kali ini, kami beri judul Multi-Instrument Real-Time Weather Early Warning System. Ini merupakan hasil kerja 4 orang di BMKG, yaitu saya, Anwar Saifuddin, kemudian Maulana Putra, Ahmad Furqon, dan Sugiarto. Saya, Anwar Saifuddin, sebagai penulis pertama, akan menjelaskan slide demi slide dari awal hingga pengembangan selanjutnya. Baik, pembukaan. Jadi, alasan mengapa kita membangun sistem ini. Baik, selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang ini adalah alasan mengapa kami membangun, mendevelop sistem ini. Yaitu yang pertama, yaitu sebagai deteksi potensi bencana hidrometeorologi, yaitu berdasarkan peralatan yang ada, yaitu peralatan pengamatan. Ya. Kemudian proses diseminasinya untuk saat ini belum real time mode. Untuk yang kedua yaitu mengintegrasikan semua peralatan pengamatan menjadi satu dashboard. Online system juga belum dilakukan. Kemudian yang ketiga, implementasi dalam mendiseminasikan atau menyebarkan informasi potensi bencana hidrometeorologi juga saat ini belum user friendly. Maka dari hal tersebut kita butuh yang namanya voice notification dan pop-up notification. Kemudian yaitu sebagai sistem pendukung dalam sistem BMKG Signature, yaitu sebagai tools verifikasi impact based forecast. Baik, setelah sebelumnya yaitu latar belakang, maka dari latar belakang itu melahirkan tujuan. Jadi apa sih tujuan kita dalam mengembangkan sistem ini? Yaitu yang pertama adalah mengimplementasikan deteksi potensi bencana hidrometeorologi secara otomatis. Kemudian yang kedua yaitu mengintegrasikan semua peralatan pengamatan ya, dalam satu dashboard dan online, bisa diakses lewat internet. Kemudian mengimplementasikan proses penyebaran informasi secara otomatis. Jadi begitu ada potensi langsung disebarkan. Yang itu tadi seperti slide sebelumnya yaitu dengan voice dan pop-up notifikasi. Kemudian semua proses pengamatan, analisis, dan penyebaran informasi dihandle atau ditangani dalam sebuah sistem computerized. Dalam proses pengembangan sistem ini, kami menggunakan beberapa dasar teori atau referensi, baik dari paper, proceeding, kemudian tautan online, maupun berdasarkan pengalaman. Sehingga nantinya proses pengembangan sistem ini menjadi sebuah sistem yang realistis. Baik, untuk dasar teori yang pertama yaitu radar cuaca. Mengapa kita menggunakan produk SpectrumWidth? Jadi jamak kita ketahui bahwasanya produk radar cuaca yang utama ada 3. Yang pertama adalah reflectivity, yang kedua adalah velocity, yang ketiga adalah spectrum width atau spectral width. Nah, mengapa kita menggunakan spectrum width? Nah, kalau reflectivity barangkali penelitian yang selama ini terjadi yaitu untuk menaksir nilai hujan. Nah, jadi dibandingkan dengan penakar hujan. Ya, kemudian untuk velocity biasanya
digunakan untuk memperkirakan pergerakan awan hujan. Nah, untuk spektrum bit ini menurut kami adalah hal yang istimewa karena beberapa literatur, terutama yang kami baca yaitu dari tutorial penggunaan aplikasi Ranbu, produk turunannya mampu mendeteksi beberapa fenomena, yaitu antara lain divergen, kemudian ada turbulence, kemudian ada storm struktur analisis, atau kita bisa melihat struktur dari awan CB. Nah, maka berikut ini adalah sebuah teori dari seorang meteorologis Jeff Hubby. Nah, bahasanya kalau kesimpulan kami bahasanya untuk spektrum bit ini adalah sebuah nilai kepadatan dari setiap pixel dari proses scanning radar. Jadi jika semakin tinggi nilai kepadatannya di setiap pixel, maka potensi bencananya atau potensi bencana hidrometeorologi yang terjadi maka akan semakin besar. Baik, masih seputar radar cuaca. Pada slide kali ini yaitu gambaran tentang produk velocity dengan produk spektrum bit. Nah, untuk velocity bisa kita lihat pada gambar kanan atas. Kemudian untuk produk spektrum bit kita bisa lihat pada gambar kiri bawah. Nah, berdasarkan kedua gambar tersebut, yaitu dari pengamatan gradasi warna, sangat jelas dan sangat mungkin dilakukan untuk deteksi potensi turbulensi lebih mudah dilakukan yaitu dengan produk spektrum bit. Baik, masih seputar radar cuaca, yaitu kali ini spektrum bit pada squall line. Nah, jadi seperti kita lihat pada gambar ini, untuk sebelah kanan deteksi squall line menggunakan produk spektrum bit, sedangkan sebelah kiri menggunakan produk reflectivity. Sangat jelas terlihat bahwasanya untuk squall line ini sangat jelas terlihat pada produk spektrum bit dibanding dengan reflectivity, yaitu seperti digambarkan pada panah pada gambar. Kemudian apa sih squall line ini? Squall line ini adalah kumpulan dari awan cumulonimbus yang membentuk sebuah garis. Tentunya dengan adanya squall line ini, potensi bencana hidrometeorologi yang ditimbulkan juga semakin besar. Baik, untuk teori selanjutnya yaitu AWOS. AWOS kepanjangan dari Automatic Weather Observing System. Umumnya AWOS digunakan di area bandara, biasanya terpasang di tengah runway. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kondisi cuaca secara kontinu di area bandara. Mengapa kita menggunakan AWOS dalam pengembangan sistem ini? Tentu pengembangan kali ini untuk deteksi potensi bencana yang ada di area bandara. Sedangkan data yang kami gunakan dalam sistem ini yaitu data kecepatan angin. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang Himawari 8. Jadi Himawari 8 dan 9 ini merupakan satelit cuaca yang dioperasikan oleh Japan Meteorological Agency atau JMA. Jadi seperti penjelasan slide sebelumnya, yaitu kalau radar cuaca mampu melihat kondisi cuaca pada area 150 hingga 200 km. Kemudian AWOS mampu melihat kondisi cuaca pada skup lebih kecil yaitu pada area bandara. Kemudian
berbeda dengan satelit. Satelit ini mampu melihat kondisi cuaca pada skup area regional maupun global. Untuk penggunaan dalam sistem ini kami menggunakan produk Himawari 8 Enhancement, yaitu produk yang memvisualisasikan data suhu pada puncak awan. Baik, untuk selanjutnya yaitu Linux server. Jadi kami menggunakan beberapa bahasa pemrograman seperti tertera dalam slide, yaitu PHP dan Python sebagai backend. Sama-sama kita ketahui bahwa PHP ini memiliki komunitas yang besar di Indonesia. Kemudian dalam aplikasi ini digunakan untuk menggenerate API data. Sedangkan Python, kita tahu bahwa dengan library Anaconda, sehingga penggunaan bahasa Python ini menjadi lebih mudah. Untuk pengaplikasiannya, Python digunakan untuk mengkonversi data format GML, Geography Markup Language, menjadi GeoJSON atau Geography JavaScript Object Notation. Sebagai tambahan, kita juga menggunakan bahasa pemrograman HTML, kemudian CSS, dan JavaScript sebagai front-end. Data yang diolah dari back-end kita tampilkan di front-end. Kemudian, semua bahasa pemrograman tersebut kita install dalam sebuah server. Kita menggunakan Ubuntu Server yang mana open source versi 18.04. Kita install beberapa protokol, yaitu protokol SSH, kemudian FTP, HTTP, dan HTTPS. Baik, untuk bagian selanjutnya yaitu sistem desain. Jadi filosofinya bagaimana sistem yang kami kembangkan yaitu mudah diakses, kemudian banyak fitur. Yang terakhir adalah Irma via Integra siap untuk melayani pengguna. Nah, baik, berikut adalah gambaran sistem processing dalam server Irma via Integra. Jadi server ini bertugas mengambil data dari server radar, yaitu data Vergennes, kemudian SSA, Castifront, dan mengambil data dari server AWOS berupa data WinSuite. Kemudian dalam server data AWOS dalam format CSV diubah ke JSON. Kemudian data radar dalam format GML dirubah ke format GeoJSON. Semua dilakukan dalam sebuah server. Dalam server kemudian mengenerate, yaitu menggunakan bahasa pemrograman PHP seperti penjelasan slide sebelumnya, yaitu menghasilkan peringatan atau alerts, yaitu convergence, divergence, kemudian storm, gusty front, dan strong wind. Baik, berikut adalah tabel berdasarkan kecepatan angin yang nantinya kita aplikasikan dalam sistem ini atau sistem Irma via Integra. Untuk data kecepatan angin nantinya kita gunakan sebagai nilai ambang batas. Jadi yang kita olah yaitu berdasarkan wind warning threshold atau peringatan dini kecepatan angin, yaitu strong wind, kemudian gale force, storm force, dan hurricane force. Baik, selanjutnya yaitu tentang algoritma Vergennes, divergence convergence yang kami gunakan sebagai peringatan dini di dalam sistem Irma via Integra.
Dalam peringatan berdasarkan Vergen Convergen ini kita membagi berdasarkan 3 tingkatan atau 3 level, yaitu low risk atau tingkat rendah atau resiko rendah, kemudian moderate risk atau resiko menengah, kemudian high risk atau resiko tinggi. Berikut adalah cuplikan source code yang kami gunakan, yaitu karena Vergen dan Divergen ini datanya dalam bentuk titik atau poin. Jadi jika total Vergens atau jumlah Vergens di bawah atau sama dengan 5, maka tandai kodenya dengan nilai 1. Selanjutnya, jika total Vergens di atas 5 dan total Vergens di bawah 10 atau sama dengan 10, maka tandai dengan nilai 2. Selanjutnya, jika total Vergens atau total titik di atas 10, maka tandai dengan nilai 3. Untuk pengklasifikasian atau pengkategorian nilai 1, 2, dan 3 ini berdasarkan pengalaman. Baik, pada slide ini kami akan menjelaskan algoritma storm alert atau algoritma deteksi awan CB. Untuk pengkategorinya masih sama dengan slide sebelumnya, yaitu Vergens, yaitu berdasarkan low, moderate, dan high risk. Dalam algoritma ini berikut adalah cuplikannya, yaitu jika total storm kurang atau sama dengan 5, maka ditandai dengan nilai 1. Kemudian jika total storm di atas 5 dan total storm kurang atau sama dengan 10, ditandai dengan nilai 2. Selanjutnya jika total storm di atas 10, maka tandai dengan nilai 3. Untuk storm alert ini berdasarkan produk SSA. Untuk produk SSA yang di-generate yaitu datanya dalam format polygon. Jadi beberapa titik yang saling terhubung sehingga menjadi sebuah kurva. Untuk pengklasifikasian atau pengkategoriannya berdasarkan pengalaman. Baik, slide selanjutnya yaitu algoritma untuk deteksi gas diffron. Berikut adalah cuplikan source code dalam sistem Irmavia Integra. Untuk gas diffron ini datanya dalam bentuk garis, titik-titik yang terhubung kemudian dihubungkan dalam sebuah garis. Berikut cuplikannya, yaitu jika total gasti atau total garis kurang atau sama dengan 2, maka tandai nilainya dengan angka 1. Kemudian jika total gasti di atas 2 dan total gasti kurang atau sama dengan 5, tandai nilainya dengan angka 2. Selanjutnya jika total gasti di atas 5, maka tandai nilainya dengan angka 3. Masih sama untuk pengkategorian ini berdasarkan pengalaman. Berikut adalah flowchart processing atau diagram alir pemrosesan data. Jadi ada 2 proses di sini. Sebelah kiri adalah proses untuk get data atau memperoleh data. Jadi server mengambil data, kemudian mengolahnya. Data yang diambil dalam format CSV, kemudian dieksekusi menggunakan aplikasi PHP sesuai kategori yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi API data. Untuk sebelah kanan yaitu server mengambil data dari server radar, SSA, gas diffron, dan Vergens. Kemudian data tersebut dieksekusi, diolah menggunakan aplikasi PHP. Setelah diolah maka di-generate menjadi API data, digabung menjadi sebuah API data. Selanjutnya gabungan dari API data tersebut diproses dan diseminasikan dalam moda website, kemudian dalam bentuk pop-up dan
notifikasi suara. Baik, slide selanjutnya yaitu Storm Structure Analysis. Nah, jadi kita menggunakan produk ini yang mana produk turunan dari SpectrumWidth. Data yang diambil oleh server Irmavia Integra dalam format GML selanjutnya diolah menjadi GeoJSON dan ditampilkan di website. Data yang telah diolah dalam format GeoJSON diparsing. Nah, berikut adalah tampilannya. Jadi informasi dari setiap poligon dapat kita klik sehingga muncul informasi dari sebuah awan CB seperti size atau ukuran, kemudian volume, massa, tinggi dasar, tinggi puncak, dan lain sebagainya. Baik, untuk Vergens di sini masih sama, yaitu menggunakan produk turunan dari SpectrumWidth. Untuk format datanya bisa kita lihat yaitu dalam bentuk titik koordinat. Untuk sebarannya bisa kita klik sehingga muncul sebuah informasi. Dari informasi itu tentunya kita bisa kita gunakan sebagai alert atau peringatan adanya potensi konvergen dan divergen. Baik, selanjutnya yaitu notifikasi. Notifikasi ini merupakan sesuatu hal yang krusial atau hal yang penting dalam mengembangkan sebuah sistem deteksi peringatan dini bencana. Nah, dalam pengembangannya, Irmavia Integra menggunakan dua jenis notifikasi. Yang pertama yaitu berupa modal atau pop-up, seperti kita lihat dalam slide. Kemudian notifikasi suara. Nah, selanjutnya notifikasi tersebut digenerate secara otomatis berdasarkan algoritma yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Untuk notifikasi suara yang muncul seperti storm has been detected, kemudian strong wind has been detected. Nah, pengguna akan dengan mudah melihat potensi bencana sekaligus lokasinya, sehingga kedua jenis notifikasi itu juga sebagai tool untuk proses penyebaran informasi. Baik, slide selanjutnya yaitu tentang weather alert. Pada slide weather alert ini kita juga bisa melihat level potensi bencana tiap-tiap kategori. Kategori gusty front, storm, kemudian vergens, dan strong wind. Untuk peningkatan level dari tiap-tiap kategori ditandai dengan warna. Untuk low risk, warna hijau. Kemudian moderate risk ditandai warna kuning. Selanjutnya high risk ditandai dengan warna merah. Hal ini bertujuan sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana. Baik, pada slide kali ini tentang track flag. Jadi yang dikhususkan untuk pelayanan meteorologi penerbangan, yaitu untuk mendeteksi potensi bencana pada area bandara. Maka kita butuh menampilkan data dari flight radar 24. Data yang dihasilkan berasal dari ADSB receiver. Berikut adalah link YouTube. Jadi jika kita ingin memperoleh ADSB receiver tersebut, sangat mungkin juga nantinya Irmavia Integra ini dipersempit pengaplikasiannya hanya untuk area bandara. Jadi untuk mendeteksi potensi bencana meteorologi yang ada di aerodrome area. Baik, sidebar informasi dari pesawat. Informasi dari ADSB receiver, kemudian diolah datanya dan ditampilkan seperti atau mirip dengan website Flight Radar 24. Seperti bisa kita lihat pada slide ini sebelah kiri. Data yang bisa kita lihat antara lain aircraft type, kemudian registration, calibrate altitude, ground speed, latitude, longitude.
Kemudian untuk informasi ini dikhususkan untuk pelayanan meteorologi penerbangan. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu tentang AWOS Setbar. Sebagaimana tujuan kami membangun sistem ini, sistem Inmavia Integra, yaitu kami ingin mengintegrasikan peralatan meteorologi yang dimiliki oleh BMKG dan tentu saja untuk keperluan deteksi potensi bencana meteorologi. Berikut adalah tampilan dashboard AWOS pada sebelah kanan. AWOS yang tampil berada pada area Bandara Juanda Sidoarjo. Tentu tujuannya yaitu demi mempercepat dalam pengambilan keputusan jika ada potensi bencana di area bandara. Baik, slide selanjutnya yaitu video demo. Nah, tujuan kami tentu saja bagaimana aplikasi ini juga bisa berguna bagi masyarakat umum, juga bagi masyarakat penerbangan. Convergence has been detected. Storm has been detected. Convergence has been detected. Storm has been detected. Baik, untuk future development, tentu saja tujuan kami berharap bahwasanya sistem ini, sistem Inmavia Integra, dapat diaplikasikan di seluruh area di Indonesia. Baik, untuk proposed plan atau rencana yang kami ajukan, yaitu berikut gambarannya. Untuk sistem Inmavia Integra, saat ini skop areanya masih seputar Provinsi Jawa Timur. Dan mungkin belum maksimal, karena memang jangkauan radar yang hanya 150 km efektif. Namun, setidaknya yang penting kita develop dulu daripada tidak sama sekali. Jadi untuk desainnya bisa kita lihat, yaitu kita rencana menggunakan AI, sehingga proses analisisnya juga bisa otomatis untuk kemudian di-link atau dihubungkan dengan sistem signatur BMKG yang sudah ada. Baik, untuk slide terakhir, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh panitia WinID kepada kami. Salam sehat untuk kita semua.